Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun di siang ini kita hanya bisa bertemu melalui audio, melalui suara, tetapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam melaksanakan MPLS ini ya. Oke, untuk sekarang kita akan membahas materi mengenai pengenalan kepramukaan. Kakak rasa semuanya juga sudah tahu ya, pramuka itu yang seperti apa. Dan kakak rasa semuanya juga pasti pernah mengikuti yang namanya pramuka di sekolah sebelumnya ya. Nah, oke, sedikit perkenalannya dari kakak. Kakak bernama Rekan Fitriani. Tinggalnya di Desa Werasari ya, berdomisili di Desa Werasari. Nah, kakak ini juga mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 DEF dan PKN di kelas 7 GH. Jadi nanti adik-adik selain ketemu kakak di pramuka juga insya Allah ketemu di kelasnya untuk pelajaran Indonesia dan pelajaran PKN bagi kelas 7 DEF GH ya. Yuk sekarang kita lihat apa aja sih topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama mengenai definisi pramuka, yang kedua mengenai sejarah pramuka, dan yang ketiga tujuan gerakan pramuka, keempat prinsip dasar dan metode dalam gerakan pramuka, dan yang terakhir pramuka di SMP Negeri 1 Malausma. Oke, yang pertama dulu ya. Mengenai definisi pramuka. Apa sih pramuka itu? Nah, pramuka ini berasal dari kata Praja Muda Karana, singkatan ya, yang berarti orang muda yang suka berkarya. Sedangkan kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian anggota gerakan pramuka ini meliputi yang pertama pramuka siaga untuk usia 7-10 tahun, dan yang kedua ada pramuka penggalang usia 11-15 tahun, dan yang terakhir adalah pramuka penegak usia 16-20 tahun. Nah, jadi nanti adik-adik bergabung di pramuka SMP di sini berarti sudah masuk ke anggota pramuka penggalang ya. Oke, topik selanjutnya mengenai sejarah pramuka. Pertama mengenai pramuka di dunia ya. Sedikit kita bahas dulu mengenai sejarah pramuka di dunia. Pramuka ini pertama kali dikenalkan oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell atau sering kita sebut juga dengan Bapak Pandu Sedunia pada tahun 1907 di Inggris. Nah, kemudian setahun setelahnya Baden-Powell ini membuat buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi pengalamannya ketika sebagai tentara. Nah, nggak disangka-sangka nih, ternyata bukunya itu laris manis di mana-mana, sehingga memicu munculnya organisasi-organisasi pramuka. Namun ketika itu masih ditunjukkan hanya untuk anak laki-laki saja, yang dikenal sebagai Boy Scout. Setelah pramuka banyak dikenali berbagai belahan dunia, pramuka juga mulai masuk ke Indonesia. Berawal pada tahun 1923, di Bandung didirikanlah NPO oleh Belanda. Kemudian juga di tahun yang sama didirikan JIPO atau JIPO oleh Belanda di Jakarta. Nah, semenjak itu semakin banyak anggota-anggota pramuka yang mengikuti kepanduan. Ya, jadi semakin tumbuh, semakin berkembang pramuka di Indonesia. Selanjutnya mengenai tujuan gerakan pramuka. Yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik,
taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kemudian tujuan yang kedua ini adalah menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip-prinsip gerakan pramuka. Prinsip yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kemudian untuk metode kepramukaan ini ada 8. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Ketiga, kegiatan berkelompok, bekerjasama dan berkompetensi. Keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Kelima, kegiatan di alam terbuka. Keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Kemudian yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Selanjutnya di sini kakak akan memberikan sedikit perkenalan singkat mengenai struktur pramuka SMP Negeri 1 Malausma. Yang pertama ada Kamabigus, yakni Baper Turanes Mumuh Mursid. Beliau selaku kepala sekolah di SMP kita ini. Kemudian ada pembina putra Kak Ade Kurniawan SPD, dan pembina putri yaitu kakak sendiri Rika Nur Fitriani. Ketua Umum Naura Hikmah, Ketua DP Rika Amelia, Pratama Farhanuddin, Pratami Rahma Audia, Sekretaris Winda Nurhayati, Bendahara Pasa Desaina. Di sini juga kakak sertakan sedikit dokumentasi kegiatan dan prestasi pramuka di SMP kita ini. Walaupun sangat disesali ya, sangat disayangkan untuk tahun 2020 dan tahun sekarang ini karena masih masa pandemi, jadi kita belum bisa melaksanakan pramuka seperti biasanya. Jadi kita hanya bisa sedikit mengenang kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah sekolah kita ini selalu berprestasi ya dalam bidang pramuka ataupun bidang lainnya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini juga ada contoh ketika latihan, kemudian ketika pelaksanaan jamran ya. Oke, segitu aja dari kakak. Kakak sangat tunggu kedatangan kalian ke sekolah SMP Malausma ini. Kemudian juga kakak sangat menunggu kalian di pramuka. Karena pramuka wajib, jadi kalian harus mengikuti ekstra pramuka ini ya. Terima kasih adik-adik semuanya, semoga senantiasa sehat selalu. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.